kalau kau katakan, aku gak mau nanya lagi kepada siapa. Diminta kalimat yang pendek dan dia tidak akan bertanya kepada siapa. Karena Rasulullah ini orang yang cerdas. Rasul mengatakan, "Qul amantu billah summa." Ya kata Rasulullah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kau istiqomah. Itu satu kalimat yang diajarkan Rasul ketika ada sahabat yang bertanya, katakan satu kalimat dalam Islam yang aku gak bakalan nanya lagi kepada siapapun setelah itu. Amantu billah summa. Kau beriman kepada Allah, kemudian kau istiqomah. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa istiqomah ini memang perkara yang sangat luar biasa. Nah, makanya di dalam agama kita, istiqomah itu satu sebagai amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Ya. Yang kedua, istiqomah itu di samping amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Amal yang bisa dijadikan amalan unggulan, dibanggakan di hadapan Allah. Banyak kisah-kisah dalam perjalanan Rasulullah dan para sahabat, ada orang-orang yang istiqomah. Dengan istiqomah amal itu dia bisa membanggakan amal di hadapan Allah. Bahkan Allah apresiasi bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Nah, yang ketiga adalah orang yang istiqomah itu wafatnya pasti husnul khotimah. Jadi kalau kita baca surat 41 fusilat ini dari ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang menyatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa khawatir, takut, janganlah kalian merasa sedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan gembirakan mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ini dalam tafsir, Pak. Malaikat yang turun kepada orang yang istiqomah dalam keimanan dan amal itu, ini adalah malaikat yang turun sebelum turunnya malaikat maut. Jadi bagi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan amal soleh itu, Pak, sebelum datang malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, maka terlebih dahulu Allah utus para malaikat untuk menenangkan dirinya. Nah, jadi seolah-olah malaikat yang datang ini begini, sebentar lagi malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kamu. Tapi tenang saja, dia juga sama seperti aku, atau mungkin dia juga CS dengan saya. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalau malaikat itu datang kepadamu, kalau malaikat itu mau mencabut nyawamu, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah cemas, enggak usah sedih. Allah telah persiapkan untukmu surga yang telah Dia janjikannya kepadamu. Sehingga orang itu ketika dia dalam kondisi seperti itu, sebelum malaikat maut datang itu dia sudah ditenangkan, dikondisikan. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal, kadang-kadang dia suka mengucapkan tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyambut malaikat yang datang kepadanya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu dia ditenangkan, sehingga orang istiqomah itu pasti wafatnya husnul khotimah. Kenapa dikatakan pasti? Ya pakai inna, sesungguhnya, pasti. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Kalau kata para ulama, kalau takhafu itu, takut itu, cemas itu, khawatir itu kaitannya dengan masa depan. Kalau tahzanu itu kaitannya dengan masa lalu. Kita kan kalau sedih itu, kalau ingat apa Pak? Masa lalu. Kalau khawatir, cemas, takut, ingat apa? Masa depan. Saking takutnya dengan masa depan sampai tidak bisa menikmati masa kini. Manusia kan kadang-kadang begitu. Yang menyebabkan kita hidup itu enggak tenang, tersiksa, enggak bahagia karena apa? Terlalu mencemaskan apa? Masa depan. Jadi pelit gara-gara mencemaskan masa depan.
nggak bisa menikmati masa kini gara-gara mencemaskan masa depan. Tidak bahagia hidup gara-gara terlalu khawatir dengan masa depan. Nah, orang-orang beriman itu Pak istiqomah, tidak mencemaskan, tidak mengkhawatirkan terkait dengan masa depan. Kan begitu Pak. Ya, manusia itu begitu. Pernah ada seorang yang galau, gelisah, datang kepada seorang bijak. Dia datang kepada seorang bijak yang hidupnya tidak pernah bahagia. Ya, orang bijak itu taruhlah misalkan seorang yang supir, ya, Tuhan, ya kenapa? Aku ini hidup tidak pernah bisa bahagia, gelisah terus. Gimana caranya aku supaya tenang, supaya bahagia hidupnya? Seorang bijak ini, seorang sufi ini, rumahnya mewah. Dia dunianya luar biasa. Ini kayaknya sufi modern gitu loh ya. Kalau karya Buya Hamka kan ada namanya tasawuf modern. Ya, rumahnya gede, mobilnya bagus, tapi orangnya sufi gitu. Ya, kata dia, yaudah. Kalau kamu ingin nyoba bahagia, nginep aja dulu di rumah. Nginep aja di rumah. Dikasih di tempat yang mewah, kamar yang lux, ya, kasurnya empuk, kamarnya luar biasa, pokoknya indah mewah. Kamu nginep aja dulu di sini. Suruh nginep dia. Sengaja dikasih tempat yang paling indah di kamar. Suruh masuk, suruh tidur, istirahat. Nah akhirnya singkat cerita besoknya si orang bijak ini ketemu lagi pagi-paginya kan gimana? Enak nggak? Nyenyak nggak tidur? Dan dia di kamarnya itu Pak mewah, tetapi di atasnya, di langit-langitnya, di atap-atap itu, di atas dipan itu banyak tombak yang bergelantungan, banyak tombak yang bergelantungan, tajam-tajam. Ya, pagi-paginya dia ditanya, gimana? Nyenyak nggak tidur? Kata dia, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa menikmati dan nyenyak tidur? Dipannya sih empuk, kasurnya sih empuk, kamarnya sih bagus. Tapi pas ketika aku mau tidur terlentang, di atasku itu banyak tumpang yang bergelantungan kayak gitu. Jadi aku semalaman baru-baru bisa merem. Aku merhatiin apa? Perhatiin tumpang. Gimana tumpang itu kalau jatuh, kalau apa? Sampai aku semalam perhatiin tombak di atas, sehingga aku tidak bisa apa? Nggak bisa tidur. Nah itulah kamu. Tombak itu kan sebetulnya diikat sebetulnya. Tombak itu diikat. Kenapa kamu tidak bisa menikmati kasur yang empuk, dipan yang indah, kamar yang mewah? Ya, kamu malah fokus perhatian kemana? Ke tombak. Padahal tombak itu terikat. Nah sama kita kadang-kadang suka begitu bagus. Jadi kita itu kadang-kadang nggak bisa menikmati, ya. Udah kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu katanya pingin istirahat, Minggu katanya pingin persiapan tenaga buat hari Senin belum ketemu, Minggunya sudah stres gitu masalahnya. Nah, itu kadang-kadang kita itu suka begitu. Jadi dia tidak bisa menikmati kasur dan dipannya yang empuk, malah perhatiannya kemana? Ke tombaknya. Nah banyak manusia kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa menikmati masa kininya, saat ininya, karena fokusnya adalah kepada masa yang akan datangnya. Nah orang-orang yang beriman dan istiqomah itu Allah takhafu wala tahzanu. Jadi seperti ya. Nah ini orang istiqomah pasti diwafatkannya oleh Allah dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ini ayat ini menegaskan begitu. Jadi sebelum malaikat maut datang mencabut, maka Allah tenangkan dulu dia dengan malaikat yang diutus untuk mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Lalu bagaimana dengan kadang-kadang orang kan mau meninggal itu Pak, perhatian juga dengan orang yang akan ditinggalkan. Seolah dia bertanya, bagaimana dengan anakku? Kalau dia misalkan suami, bagaimana dengan istriku? Kalau dia istri, bagaimana anak dan suami? Dia selalu memikirkan itu. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi tenangkan dengan kami nanti yang akan menjadi
pelindung mereka dalam kehidupan dunia, ya, dan bagi kamu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi dahsyat sekali sebetulnya ya manfaat ya istiqomah dalam amal dan keimanan. Tapi istiqomah memang berat ya. Yang gampang itu yang ringan istirahat Pak ya gitu. Makanya kita lebih senang istirahat daripada istiqomah. Nah, oleh karena itu dalam kajian kita ya pada pagi hari ini mari kita bahas bagaimana giat menjaga konsistensi amal kita. Karena begini Pak, ya Ibnu Rajab Al-Hambali pernah ditanya oleh muridnya, dan ini diabadikan beliau di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi Ibnu Rajab itu ditanya tentang indikator konkret kalau amal kita itu diterima oleh Allah. Ditanya Ibnu Rajab, wahai Syekh, apa sih indikatornya kalau amal kita itu diterima oleh Allah? Ya, kita kan kadang-kadang nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Tapi paling tidak kan sesuatu itu ada indikatornya. Ya, indikator kalau listrik ini ada walaupun nggak kelihatan ya tandanya lampu nyala kan. Speaker ini adalah ada bunyinya. Itu indikator walaupun setrum itu tidak kelihatan. Ya, walaupun setrum itu tidak kelihatan, tapi ada indikator kalau misalkan setrum ini ada. Jadi jangan sampai kita ingin membuktikan setrum itu ada atau tidak, kita colokin jari kita ke piting. Pas kita tahu ternyata ada setrum, kita udah ini lagi menilai rujiun gitu banyak. Nah, jadi tidak semua sesuatu itu harus kita nampakkan. Yang sama, apa sih indikator kalau amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia nanya kepada Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa jawaban Ibnu Rajab Al-Hambali ketika ditanya seperti itu? Beliau mengatakan, "Thawabul hasanati al-hasanatu ba'da." Ya, indikator kalau amal kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan, diterima oleh Allah adalah apa? Al-hasanatu ba'da. Kebaikan setelah kebaikan amal. Amal setelah amal. Jadi indikator kalau amal kita diterima adalah kita beramal lagi setelah kita beramal. Fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Kita sudah beramal di hari Ramadan, Syawal. Sekarang kita dilihat lagi kira-kira, ditagih lagi, diuji lagi. Kira-kira kita ini masih mau beramal nggak ketika datang bulan Dzulhijjah? Itu namanya thawabul hasanah al-hasanatu ba'da. Bahwa balasan dari kebaikan itu ya adalah kebaikan setelah kebaikan. Nah, ini kan menunjukkan tentang apa? Istiqomah, kontinuitas, istimroriyah kita di dalam beramal. Itu penting. Makanya yang pertama, gimana cara supaya kita istiqomah? Pertama kita harus punya cara pandang yang benar tentang amal. Ini penting Pak. Punya cara pandang yang benar tentang amal. Ya, ini kan kadang-kadang cara pandang kita itu kenapa berat? Bisa jadi karena cara pandang kita tentang amal ini salah. Bagaimana cara pandang yang benar tentang amal Pak? Yang pertama kita sadari ya bahwa amal itu adalah milik kita, kepunyaan kita, kebutuhan kita. Bukan milik orang lain, bukan kepunyaan orang lain. Bukan untuk orang lain. Itu untuk kita, milik kita, kebutuhan kita. Itu pertama. Karena dari situ kita nanti tahu, oh ternyata ini milik saya, kepunyaan saya, kebutuhan saya, untuk saya. Lalu kalau itu milik saya sendiri, untuk saya sendiri, kebutuhan saya sendiri, ngapain saya harus berat-berat? Ngapain saya harus mengandalkan orang lain dan lain sebagainya? Kan begitu. Saya pernah cerita tentang kisah Fabel ya. Fabel itu kisah binatang yang bicara. Jadi enggak apa, kita ambil ibroh ya. Ibroh itu kan dari mana saja. Ini ada kisah binatang yang bicara. Ada kuda. Kuda itu kan kendaraan dulu kan, kuda itu dijadikan kendaraan untuk membawa beban. Sampai sekarang begitu. Ya, kuda ini dijadikan sebuah kendaraan oleh tuannya untuk bawa beban. Nah, suatu saat si kuda ini begitu. Dia sedang membawa beban milik tuan. Kuda ini ketika bawa beban itu dia ngegerutu terus Pak, ngedumel.
ngerasa tersiksa si kuda itu. Makanya bunyi terus, ngamuk terus. Padahal bebannya sebetulnya tidak jauh lebih besar dari tubuhnya. Nah, dalam kondisi si kuda ini sedang tersiksa dengan bebannya, tidak bisa menikmati bebannya. Nah, dia dalam perjalanan melihat semut yang sama-sama bawa beban di punggungnya, dan si semut itu kelihatannya enjoy, menikmati dengan beban. Padahal beban di punggung semut jauh lebih besar dari tubuhnya. Si kuda ngelihat, wah, kok si semut kayaknya nikmat amat bawa beban ini. Kenapa aku tersiksa sedangkan dia menikmati? Gak ada semut yang ngeluh banget. Kalau semut rata-rata kan ceria terus semut itu. Ya, makanya kita harus banyak belajar ke semut, Pak. Makanya Allah jadikan nama surat dalam Al-Quran. Surat apa namanya? Surat An-Naml, surat tentang semut. Ya, semut itu ceria terus. Dan semut itu kalau ketemu suka saling sapa, Pak. Saling sapa. Jarang dia, semut itu kalau ketemu jarang dia cuek, saling sapa, saling bertanya kabar. Tahu nggak apa yang ditanyain Pak ketika ketemu? Dia nanya, udah ngopi belum? Katanya gitu ya. Belum katanya, udah di mana ngopinya? Gitu. Ya. Nah, udah begitu si kuda itu ngelihat kan, wah ini si semut kelihatannya enjoy dengan beban itu. Padahal beban itu jauh lebih besar dari tubuh semut. Sementara aku tersiksa dengan bebanku, padahal bebanku tidak jauh lebih besar dari tubuh. Penasaran si kuda, nanya dia ke semut. Semut, kamu bawa beban yang lebih besar dari itu, tapi kamu enjoy banget gitu. Kelihatannya nikmat, enak gitu, tidak tersiksa. Sementara aku dengan beban di punggungku, aku tersiksa banget. Aku nggak enjoy. Maka dari tadi aku marah-marah terus dan sebagainya. Padahal bebanku tidak jauh lebih besar dari tubuhku. Saya ingin tanya, kenapa kamu bisa menikmati dengan beban itu? Kata semut begini, kuda. Kenapa kamu tersiksa dengan beban kamu? Karena beban kamu, beban di punggungmu itu bukan kepunyaan kamu, bukan kebutuhan kamu, itu milik Tuhan kamu. Itu milik Tuhan kamu. Itu bukan milik kamu, makanya kamu tersiksa. Sementara beban di punggungku adalah ini makananku, ini kebutuhanku, ini milik aku. Ngapain aku tersiksa dengan kebutuhan dan milikku, makananku sendiri? Ngapain aku tersiksa? Begitu, Pak. Contoh beginilah misalkan Pak Wudri misalkan ngasih saya sesyukron. Nama Pak, ini ada beras ya 30 kilo. Beras 30 kilo ini tolong diantrilah ke rumahnya Pak Ju misalkan itu. Diantri. Saya mungkin agak sedikit kedung. Sialin, kirain buat saya gitu, buat Pak Ju 30 kilo. Sambil saya bawa sambil ngedumel gitu. Tapi begitu Pak Wudri bilang, seseorang, ya kenapa? Ini ada beras nih, 50 kilo, ke bawah nggak? Buat siapa Pak? Buat Ustaz, buat di rumah lah. Ke bawah nggak Ustaz? Jangankan 50 kilo kan Ustaz, 70 kilo juga saya bawa kayaknya gitu ya. Kenapa saya? Ini lebih berat, lebih besar, tapi saya bisa menikmati. Orang buat saya. Yang ada di benak saya kan saya senang. Wah ini 2 bulan nggak perlu beli beras. Tapi kenapa yang 30 kilo tadi saya agak beban? Karena yang 30 kilo buat siapa? Buat orang, makanya saya beban. Begitu saya dikasih 50 kilo buat diri saya, untuk saya, makan saya nggak ngerasa beban. Bahkan saya tantangin, jangankan 50 kilo Pak, 100 kilo juga Pak, udah saya paksain bawa gitu. Orang buat saya berpikir nanti tidak perlu beli beras lagi. Nah begitu sebetulnya mindset sebetulnya. Saya tanya kira-kira, sholat kita itu untuk siapa Pak kira-kira? Untuk kita. Punya siapa? Punya kita. Nggak ada untuk Allah, nggak ada untuk orang lain. Kita kurban itu untuk siapa Pak? Kurban itu untuk diri kita sendiri. Kita taklim di sini untuk siapa? Untuk kita. Kita baca Quran untuk siapa? Pertanyaan itu, kalau itu milik kita, untuk kita, kebutuhan kita, makanan kita, kenapa kita perlu dipaksa orang lain? Kenapa kita ngerasa beban? Kenapa kita ngerasa berat? Padahal itu untuk diri kita sendiri. Harta sedekah yang kelihatannya memberikan kepada orang lain, pada prinsipnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Sedekah itu untuk nolong kita sebetulnya, bukan untuk nolong orang lain. Contoh gini aja, contohnya aja lah. Bapak misalkan keluar, misalkan mau ke Jogja lah, atau mau ke Hermina, mau keluar sini,
pas Bapak mau keluar, ternyata dekat pos satpam itu misalkan ada orang pengemis. Ada pengemis dia, Bapak ketika lewat, dia tuh, Pak, tolong dong Bu, tolong. Sebelum makan udah 2 hari, tahu. Kita berpikir, orang ini pencitraan aja kan ini gitu. Pencitraan aja, nggak kita tolong. Pada saat itu, Pak, saya udah 2 hari nggak makan, bisa nggak Bapak bantu saya? Pencitraan ini, bohongan. Lewat aja kita. Saat itu kita mampu menolongnya, ada kesempatan juga menolongnya. Dan dia minta pada saat itu. Tapi karena kita berpikir, pencitraan ini orang kayak gitu, pura-pura aja dia, pura-pura lemes, nggak kita tolong. Oke, kita lihat. Besok-besoknya ternyata kita dapat kabar ada orang yang mati, yang meninggal di dekat mau ke kantor atau mau ke pos satpam yang di depan itu keluar. Pas kita lihat orangnya, ini orang yang kemarin dia minta tolong, minta bantuan ke saya. Diduga dia mati karena kelaparan. Kira-kira Bapak atau Ibu pas melihat gitu, kira-kira perasaan gimana Pak? Kira-kira saya tanya kira-kira. Kita kemarin ada kesempatan dan kita mampu, tapi kita abaikan karena kita berpikir dia pencitraan. Ternyata besoknya Bapak dapat kabar, Ibu dapat kabar, ada orang mati di Yasmin dekat pos satpam. Pas dilihat ini orang yang kemarin, pas di situ keterangan diduga dia sudah kelaparan, tidak makan. Perasaan saya kira-kira, Bapak gimana saat itu ketika mendengar kabar begitu kira-kira? Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konkretnya begitu aja kira-kira. Jadi sebetulnya kita sedang nggak menolong dia. Dia sudah selesai mati, tapi pertanyaannya bagaimana kita mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah saat itu kita punya kesempatan dan punya kemampuan. Nah itu masalahnya. Jadi sebetulnya hatta ketika sedekah seolah-olah kita yang menolong orang lain, itu padahal kita dalam rangka untuk menolong diri kita sendiri. Nah, ini namanya mindset, cara pandang. Jadi cara pandang tentang sesuatu itu sangat penting tentang amal. Jadi satu, bahwa amal itu milik kita, untuk kita, kebutuhan kita, bukan milik orang lain, bukan kebutuhan orang lain. Nggak ada kita beramal untuk orang lain, nggak ada. Oleh karena itu kalau kita sadar, paham kalau itu milik kita, maka sebetulnya kita tidak perlu lagi ngerasa terbebani dengan amal yang kita lakukan. Itu satu, itu cara pandang tentang amal. Yang kedua, cara pandang tentang amal itu, amal kita, ibadah kita Pak, tidak akan ada yang bisa mengerjakan kecuali diri kita sendiri. Nah ini cara Imam Syafi'i menjaga konsistensi amalnya dan semangat dalam beramal. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ditanya sama muridnya, wahai Imam, aku lihat kau begitu semangat dalam beramal, begitu luar biasa dalam amal. Apa jawaban Imam Syafi'i? Amalku tidak akan ada yang bisa mengerjakannya kecuali diriku sendiri. Walaupun anakku banyak, muridku banyak, nggak mungkin ada muridku yang mengerjakan amal. Walaupun Bapak punya anak buah banyak Pak, barangkali misalnya anak buah, tolong ya, hari ini Bapak kayaknya libur sholat, tolong sholat Bapak kerjain sama kalian ya, tenang, bonus naik. Ada nggak kira-kira gitu? Nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa ada orang yang mengerjakan amal kita. Makanya tidak ada yang bisa mengerjakan sholat kita, puasa kita, ibadah kita, amal kita, kecuali diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan Imam Syafi'i tetap semangat dalam beramal. Jadi nggak ada yang bisa mengerjakan amal kita kecuali diri kita sendiri. Nah, mindset yang ketiga itu, kita beramal itu dalam rangka ingin berterima kasih, bersyukur karena dikasih kesempatan hidup, kesempatan sehat, dan kesempatan kita untuk beramal. Jadi bisa beramal itu adalah rezeki. Bisa beramal itu adalah rezeki. Ini ada seseorang nih, ya, dia datang kepada seorang kiai, pada seorang Syekh, katanya sholat duha itu bisa melancarkan rezeki, katanya. Ya, sholat duha itu bisa memudahkan rezeki. Tapi aku sudah sholat duha selama 1 tahun tidak pernah terputus. Sholat duhanya juga bukan 2 rakaat, 8 rakaat selama 1 tahun tidak pernah terputus. Tapi rezeki aku kayaknya seret terus ya, pas-pasan aja. Padahal aku sudah mengamalkan sholat duha selama 1 tahun nggak putus-putus. Ini gimana ini?
Katanya sholat duha itu mempermudah, melancarkan rezeki. Sisa itu tersenyum aja. Kamu mengharapkan rezeki yang kecil, padahal kamu bisa sholat duha selama 1 tahun itu, yang tidak terputus-putus itu bagian daripada rezeki yang besar. Jadi kamu mengharapkan rezeki yang kecil, yang jelas, enggak jelas, padahal kamu bisa sholat duha 8 rakaat setiap hari selama 1 tahun tidak pernah terputus. Itu adalah apa? Itu adalah rezeki kamu. Kenapa kamu mengharapkan rezeki yang remeh, sementara rezeki yang besar itu kamu abaikan? Karena tidak semua orang dikasih rezeki bisa apa? Konsisten dalam sholat duha. Nah, makanya kiai itu Pak jawabannya banyak terus begitu ya. Kalau nanya ke ustaz itu begitu, selalu ada jawabannya. Nah kita kadang-kadang begitu Pak, berharap kita misalkan rezeki, padahal kita bisa sholat subuh berjamaah terus menerus, itu adalah apa? Juga rezeki. Itu rezeki namanya. Makanya kita beramal itu dalam rangka kita mau berterima kasih. Gak semua orang pada diberikan kesempatan, diberikan rezeki beramal. Maka beramal soleh itu bagian dari rezeki yang sangat luar biasa. Nah, kita mau berterima kasih kepada Allah. Karena berapa banyak orang di sana Pak, surat 35, 37 misalkan, orang di alam barzah sana, orang di akhirat sana, orang di neraka sana, teriak-teriak kepada Allah, minta dihidupkan kembali ke dunia hanya gara-gara ingin bisa beramal. Wahum yastarikuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghayra kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka, teriak-teriak di alam kubur sana, wahai Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, dari kubur ini sebentar saja. Mau ngapain kata Allah? Mau ngapain kamu keluarkan? Kuhidupkan kembali, kamu mau ngapain? Na'mal sholihan ghayra kunna na'mal. Kami mau beramal soleh dengan amal yang berbeda dari yang dulu kami lakukan. Nah ini kan hanya angan-angan saja. Mereka menyesal ketika sudah mati. Nyetel ini namanya, telat mikir, baru sadar setelah apa? Setelah mati. Kayak ini aja Pak, kayak istri kita ya, kalau udah jalan, udah di tol, udah di jauh baru ingat, kayaknya tadi kompor belum dimatiin deh, kayaknya gitu ya. Ya kayaknya tadi pintu belum dikunci deh, kayaknya gitu. Biasanya istri ngingetin ketika udah di mana Pak? Udah di tol kira-kira. Akhirnya masa harus balik lagi, kadang-kadang begitu. Maaf Bu ya, ini kadang-kadang biasanya kayak begitu perempuan itu. Ingatnya udah di jauh kadang-kadang gitu ya. Pas ketika di rumah nggak ingat apa-apa dia, karena sibuk dandan kadang-kadang mau kemana-mana. Pas sudah di jalan baru ingat, ya kayaknya ada yang ketinggalan. Coba lagi gitu kadang-kadang. Ustaz tahu pengalaman istrinya gitu ya. Makanya kadang-kadang sudah berasa ingat yang sudah jalan di jauh kagak berfungsi, kata saya, kagak berguna, ngapain balik lagi gitu, sudah jauh banget itu. Itu kadang-kadang ada manusia ketika dia itu sadar, ketika sudah mati, nggak ada. Ketika hidup dia tidak percaya ada kematian. Nah ini kita dalam rangka untuk berterima kasih. Makanya kenapa kita beramal Pak? Kita mau berterima kasih. Ya, ini Bapak nanti kalau misalkan Bapak tahu bagaimana terkait dengan hebatnya duduk setelah subuh, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, cuma itu kan tidak dinampakkan oleh Allah. Nah, ini poin yang pertama ya. Jadi satu, supaya istiqomah konsisten dalam amal, pertama apa? Memahami atau memiliki cara pandang yang benar tentang apa? Tentang amal. Satu, amal itu apa Pak? Milik kita, untuk kita, kebutuhan kita, kepunyaan kita. Kalau kepunyaan sendiri untuk sendiri, kita sebetulnya tidak perlu merasa terpaksa apalagi terbebani. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ya, tidak ada yang bisa mengerjakan amal kita, ibadah kita selain daripada diri kita sendiri. Yang ketiga, kita beramal itu dalam rangka untuk apa? Berterima kasih, bersyukur atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena banyak orang yang menyesal, tidak berguna penyesalannya ketika sudah di alam sana.
35, 37. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beramal itu berdasarkan ilmu, disertai ilmu. Kenapa banyak di antara kita kadang-kadang parsial, sadarnya sadar parsial, atau beramal tergantung mood misalnya. Bertanya, kenapa kita ketika Ramadan itu semangat beramal itu tinggi, Bang? Kenapa Ramadan itu semangat kira-kira? Kenapa? Bu, kenapa Bu? Kalau Ramadan itu kenapa kita tinggi, semangat beramal itu tinggi? Kenapa? Di antaranya pertama, pahalanya berlipat ganda. Kenapa ketika di tanah haram, di tanah Mekah, di Masjidil Haram, kita semangat beramal juga tinggi, Bang? Kenapa? Bahkan 2 kilo jarak maktab kita ke Masjidil Haram, kita bela-belain tetap berjamaah kira-kira. Kenapa sebabnya, Pak? Pahalanya berlipat ganda. Jadi kita jangan gengsi, Pak. Kita beramal untuk pahala, memang Allah menyiapkan itu. Karena Allah tahu manusia itu nggak ada yang apa? Nggak ada yang tanpa pamrih. Makanya Allah tahu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita di luar Ramadan kita kurang semangat? Kenapa di luar tanah haram kurang semangat? Kenapa? Pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan dan di tanah haram. Ini kenapa bisa punya pandangan seperti itu? Karena kekurangan ilmu. Yang dia tahu pahala itu dilipat gandakan karena 2 faktor itu saja. Faktor waktu, faktor tempat. Padahal kan ada faktor lain yang menyebabkan amalan kita itu dilipat gandakan Allah. Faktor apa? Kalau dalam fikih namanya faktor masyaqqah, faktor sulit. Faktor sulit. Semakin sulit amal, semakin besar pahala. Itu namanya al-ujratu biqadril masyaqqah. Bahwa ujroh itu, pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit pekerjaan, gajinya juga semakin gede. Semakin sulit amal itu, maka pahalanya juga semakin besar. Saya tanya Pak, Bu, kira-kira puasa Ramadan berapa hari, Pak? 30 hari lah. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Durasinya puasa Ramadan berapa jam? 12 jam. Puasa Syawal 12. Banyakkan Ramadan daripada puasa Syawal. Pertanyaannya adalah, kira-kira beratan puasa Ramadan, beratan puasa Syawal kira-kira? Banyakkan Ramadan, banyakkan Syawal. Kenapa Syawal yang sedikit lebih berat daripada Ramadan yang 30 hari? Masih banyak godaan katanya. Kata ibu-ibu, rendang, opor, kupat masih banyak katanya gitu. Biskuit Kongguan isinya masih asli gitu ya. Kalau sekarang kan biskuit kalengnya Kongguan isinya ranginan dan enye-enye kan. Sholat yang paling sedikit rakaatnya sholat apa? Subuh. Yang paling besar pahalanya? Kenapa subuh paling sedikit rakaatnya, paling besar pahalanya? Kenapa saudara? Karena paling sulit gitu loh. Makanya sebetulnya dilihat dalam kacamata itu, bisa jadi kita sebetulnya duduk di tempat yang sama, dengan durasi waktu yang sama, dengan ustadz yang sama, tapi bisa jadi di antara kita sebetulnya pahalanya beda. Majelisnya sama nih, lagi ngaji nih. Ustadznya sama, durasinya sama, tapi di antara kita nilainya bisa beda. Nilainya bisa beda. Ada yang orang kesini sudah sepuh sampai tergopoh-gopoh dia maksain diri kesini. Sama sholatnya 2 rakaat, imamnya sama, sholatnya sama, tapi dia pahalanya lebih gede. Kenapa? Karena dia datang ke sini dalam kondisi tergopoh-gopoh. Badannya berat, sebetulnya fisiknya lagi sakit, tapi dia paksa, dia pahalanya lebih besar. Ada juga dia tetap nongkrong di sini, walaupun dia muda, pahalanya gede. Kenapa? Oh, dia ketika itu masih banyak pilihan. Sebetulnya dia di rumahnya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ini, tapi karena dia cintanya terhadap majelis ilmu, dia tetap paksakan. Dia memilih majelis ilmu, memilih di masjid, padahal ada banyak pilihan
yang pilihan itu secara duniawi mungkin lebih menguntungkan, tapi dia pilih ini, itu pun bisa lebih besar karena masyaqqah. Karena masyaqqah. Nah, ini masalah ilmu. Ya, jadi beramal itu disertai ilmu. Nah, salah satunya kenapa kita kadang-kadang parsial, Ramadan semangat, di luar Ramadan nggak semangat, di Mekah semangat, di luar Mekah kita nggak semangat, karena kita berpikir bahwa pahala itu dilipat gandakan hanya dua faktor, faktor waktu, faktor tempat. Padahal ada faktor lain yang menyebabkan amal kita dilebihkan, faktor masyaqqah, faktor kesulitan. Jadi semakin sulit kita beramal, semakin besar pahala. Ya, jadi begitu. Pekerjaan nih kita, semakin sulit kita melakukan pekerjaan, semakin besar pahalanya. Ya, nggak ada pekerjaan yang kita kadang-kadang kerjaannya pingin gampang, gajinya pingin gede gitu, nggak ada. Makin sulit pekerjaannya, itu makin besar pahala. Nah, jadi begitu. Ini karena ilmu. Nah, karena ilmu juga begini, Pak. Kita mengetahui tentang manfaat amal. Keutamaan, makanya suka ada kajian namanya Fadilatul Amal. Kajian keutamaan amal. Ini apa sebetulnya? Makanya ada jamaah tabligh itu kan kalau kita lihat beramalnya mereka semangat ya. Karena salah satu yang memotivasi mereka adalah Fadilatul Amal. Ustaz, kalau misalkan kita kerja karena pahala, beramal karena pahala terus kan itu kan beramalnya pedagang kayaknya. Enggak jadi masalah. Nah, itu kan dalam kajian sofistik memang kan orang beribadah kan ada tiga, ya, ada beribadahnya budak, ada beribadahnya pedagang, ada beribadahnya orang yang cinta. Dan kajian sofistik kan, kalau ibadahnya budak kan kenapa dia beribadah? Karena dia takut neraka, takut Allah, makanya dia beribadah. Sama kayak kenapa dia bekerjanya giat? Karena dia takut tuannya, takut dipecat gitu, makanya dia nggak jadi masalah. Ada orang yang beribadah karena dia seperti pedagang, ada motivasinya. Dia mau taat kalau misalkan kira-kira ada untungnya gitu. Kalau misalkan dia mau ibadah karena ada apanya? Ada untungnya saja. Ya ini kira-kira kalau saya beramal ini kira-kira untung saya buat apa? Ada untungnya, ada manfaatnya, langsung dia beramal. Itu pedagang. Ada juga orang yang beramal tingkatnya tingkatan cinta. Seperti orang tua yang tetap berbuat baik kepada anaknya. Itu karena apa, Pak? Karena cinta. Karena cinta. Orang tua itu berbuat baik, berbuat ihsan kepada anaknya udah karena cinta. Ada orang yang beramal, beribadah memang karena cinta. Tapi kan kita untuk mencapai level karena cinta itu gak apa-apa, kita levelnya karena apa? Karena Allah iming-imingi dengan pahala. Makanya kita tahu tentang khasiat amal. Saya tanya, kenapa Bapak misalkan kalau misalkan sakit disiplin minum obat? Kenapa disiplin minum obat? Konsisten minum obat, bahkan minta diingetin istri. Bahkan kita dipasang alarm setiap 2 jam kita harus minum obat. Kenapa Bapak disiplin minum obat? Orang jantung, orang darah tinggi, kenapa disiplin minum obat? Karena dia tahu khasiatnya, makanya dia disiplin sampai bikin alarm. Kan begitu gitu. Nah sama kita juga begitu. Kenapa kita harus duduk di majelis ilmu misalnya? Berjam-jam kita di majelis ilmu. Kenapa Bapak harus ke masjid? Semangat. Oh, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka sama dengan sholat ibadah semalam. Untuk barang siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam maka dia sama dengan ibadah 1 tahun. Barang siapa yang mengkaji ilmu syariat kata Ibnu Umar maka sama dengan dia lebih baik ibadah 60 tahun. 1 jam ngaji syariat, ngaji agama lebih baik daripada ibadah 1 tahun, 60 tahun bahkan. Kita tahu khasiat. Apalagi duduk di majelis ilmu ini, Pak. Masya Allah. Kalau kita baca tentang hadis-hadis di majelis ilmu, saya pernah dulu waktu kemarin kan saya membacakan tentang apa? Tentang ilmu ini ya. Saya pernah bertanya kepada Bapak tentang hadis tolabul ilmi. Kan begitu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kan saya pernah begitu. Saya tanya kemarin kan gitu. Maksudnya apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Apa maksud daripada hadis itu, Pak? Kita kan akhirnya mencari ilmu itu Ustaz wajib bagi setiap muslim. Itu terjemahannya kata saya kan begitu. Tapi pemahaman hadis itu maksudnya apa, Pak? Kan gitu, Ustaz.
Pemahaman mendasarnya apa? Hadis itu. Pemahaman mendasarnya bahwa mencari ilmu itu wajib itu artinya apa, Pak? Dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Berani nggak Bapak Ibu meninggalkan sholat 5 waktu? Ngerasa berdosa nggak ketika tidak sholat? Ngerasa berdosa nggak ketika tidak mendapatkan ilmu sehari? Enggak kan gitu loh. Berani nggak ninggalin majelis ilmu? Berani. Kan artinya pemahaman tentang wajib kita pun parsial gitu loh. Itu kan pemahaman mendasarnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat 5 waktu wajib. Berani ninggalin sholat? Enggak. Ngerasa berdosa enggak ketika enggak sholat? Ngerasa. Berani ninggalin majelis ilmu? Berani. Ngerasa berdosa enggak ketika sehari enggak dapat ilmu? Enggak. Nah, itu dari pemahaman mendasar aja kita nih. Ini Pak rahasia, Bu. Kenapa Islam di abad klasik itu jaya, maju, menguasai peradaban? Karena memahami hadis ini tentang mencari ilmu wajib. Makanya kalau mereka nggak pantang, mau gelap, mau jauh, mau panas gitu loh. Kenapa di zaman Rasulullah SAW itu perempuan itu pada sholat Jumat? Saya tanya. Kenapa perempuan pada sholat Jumat? Lihat di dalam Sahih Bukhari, lihat di dalam Fathul Bari. Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Rasul mengatakan hadis dari Aisyah. Apa kata Rasul? Nikmaun nisaul ansor. Kata Rasul, wanita-wanita terbaik adalah wanita-wanita ansor. Wanita muhajirin tersinggung. Apakah wanita ansor itu karena cantik-cantik, karena kaya-kaya ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Nikman nisaul ansor. Kenapa? Lam yamna'unnal haya ayyatafaqqahna fiddin. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama mereka. Kalau udah urusan ilmu, wanita ansor itu nggak ada malunya, ngaji gitu. Itu menjadikan manusia ansor, wanita ansor, wanita terbaik. Karena ilmu. Ini kan surat yang pertama turun kepada kita kan surat tentang ilmu, Pak. Tapi umat Islam ini kan terkait dengan ilmunya, udah kita kadang-kadang belajar ilmunya salah, kita sering mengulang-ulang. Belajar ilmunya malas. Tahu hadisnya mah thalabul ilmi faridatun. Tahu hadisnya mah utlubul ilma minal mahdi ilal. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Hadisnya pada hafal, lecek itu hadis kadang-kadang. Tapi kadang-kadang girah terhadap ilmunya apa? Kan begitu, Pak. Itu pemahaman mendasarnya begitu. Nah, pemahaman yang lebih tingginya lagi apa? Thalabul ilmi itu. Kalau saya memahami thalabul ilmi itu saking cintanya Rasul, saking sayangnya Rasul kepada umatnya, karena kita tidak bisa selamat hidup dunia akhirat, tidak bisa bahagia hidup dunia akhirat tanpa apa? Tanpa ilmu. Jadi Rasul ingin kita selamat, Rasul ingin kita bahagia. Kau akan bahagia, kau akan selamat satu, hanya dengan apa? Itu masalah. Itu masalah. Tetapi kan kita masalahnya kan ini. Bahkan ancaman dalam Quran apa, Pak? Surat 17:36 apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sampai begitu diancamnya. Surat 17 ayat 36 apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Ini saya membaca ayat ini, Ustaz Abdul Rahman ya. Saya membaca ayat ini satu ayat tapi bicara tentang rukun ilmu. Ada yang tahu Pak rukun ilmu, Pak? Kalau rukun Islam ada berapa, Pak? Rukun iman, rukun ihsan, 2. Rukun agama ada berapa? Rukun agama ya ada 3, iman, Islam dan ihsan. Nah, sekarang saya tanya, rukun ilmu ada berapa? Saya tanya, apa yang disebut dengan rukun, Pak, kira-kira? Apa yang disebut dengan rukun? Rukun itu kalau misalkan salah satunya misalkan tertinggal, sholat kita, ibadah kita nggak sah.
Itu rukun namanya. Rukun sholat 13 kalau dalam Safinah, 18 kalau dalam Fathul Qorib. Nambah lagi di atas itu kalau di dalam kitab Majmu' Syarah Fatawa, nambah lagi ya, tergantung fikihnya. Kira-kira apa? Kalau rukun itu kalau tertinggal berarti apa, Pak? Tidak sah. Ini jangan-jangan kenapa umat Islam parsial terhadap ilmu, jangan-jangan rukun ilmunya pun gak ngerti gitu. Bu, apa rukun ilmu, Bu? Dikasih uang 50.000 yang bisa jawab, ayo. Duitnya ayat itu masalahnya nih. Apa rukun ilmu? Hah? Kan semua ada rukunnya, Pak. Ada rukun sholat, ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun ilmu itu ada 3. Ini rukun ilmu itu ada 3. Apa rukun ilmu itu? Kalau bahasa filsafat ilmunya, 1 namanya ontologi, 2 namanya epistemologi, 3 namanya aksiologi. Itu rukun ilmu itu. Ontologi bicara tentang what's-nya, apanya. Epistemologi bicara tentang gimana caranya. Aksiologi bicara tentang mau arah kemana ilmu itu. Itu loh. Apa ilmu? Gimana cara mendapatkan ilmu? Untuk apa ilmu itu? Mau kemana ilmu? Nah, itu namanya rukun ilmu. Harus terpenuhi. Kalau tidak sampai memenuhi itu namanya bukan ilmu, baru sebatas informasi. Ini informasi dengan ilmu ini bedanya nih, supaya Bapak tahu beda informasi, beda ilmu. Saya tadi kesini, Ustaz kenapa telat tadi kesini? Misal hujan di Budi Agung tadi hujan. Saya tanya, Pak di Budi Agung tadi hujan. Saya tanya, itu informasi atau itu ilmu? Hah? Informasi. Di Budi Agung tadi hujan, itu baru sebatas bukan ilmu. Nah, hujan ini supaya jadi ilmu, informasi di Budi Agung hujan supaya jadi ilmu gimana Pak kira? Kalau mungkin bagi seorang wartawan ditanya, hujannya deras tidak? Menyebabkan banjir kagak? Ada korban kagak kira-kira? Berapa korbannya? Nah, itu pertanyaan wartawan. Jadi ilmu jurnalistik nanti. Kalau pertanyaan dokter, kira-kira kadar asam hujannya berapa? Ini berapa? Jadi ilmu kedokteran nantinya dari hujan. Pertanyaan ustaz lain lagi. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan itu adalah sebagai rahmat Allah yang menyebabkan keberkahan. Kalau pertanyaan pemikir lain lagi. Benarkah hujan? Datang ke sana. Hujan batu, hujan es, hujan air kira-kira. Hujannya deras atau gerimis kira-kira. Hujan itu kira-kira apa sih sebetulnya? Untuk apa sih? Gimana sampai bisa terjadi? Dari informasi satu bisa muncul banyak ilmu. Itu namanya ilmu. Nah kita itu kadang-kadang informasi dengan ilmu nggak bisa membedakan. Google itu bukan ilmu, sumber informasi. Buku itu bukan ilmu, sumber informasi. Jadi di Google, di buku itu informasi. Gimana supaya dia menjadi sebuah ilmu? Maka rukunnya 3 tadi. Olah tadi sampai jadi ilmu. Kan begitu. Nah ini kita kadang-kadang rukun ilmu saja. Kenapa kita parsial terhadap ilmu? Kita rukun ilmu aja. Makanya kita akhirnya tidak bisa membedakan mana ilmu, mana informasi. Seolah-olah kita anggap itu sebuah ilmu. Jadi Bapak kalau misalkan Ibu baca satu hadis dalam sebuah buku, itu informasi Pak. Makanya kalau dalam kajian ilmu gramatika, utlubul ilma itu, ya ada yang memahami itu ada takdir yang dibuang. Utlubul ilma, carilah ilmu. Maksudnya apa? Utlubul alim alladzi yu'allimul ilma. Cari seorang alim yang bisa mengajarkan kepada kamu ilmu. Bukan cari ilmunya, cari alim yang bisa mengajarkan kepada kamu tentang ilmu. Karena kita nggak bisa sampai kepada ilmu tanpa seorang alim yang mengajarkan ilmunya.
Jadi kita hanya dapat informasi. Kalau informasi bisa jadi kita salah, apalagi kalau misalkan kita teori memproses ilmunya salah juga, ya bisa salah lagi. Informasi itu kan nanti diolah bisa benar, bisa tergantung nanti alat mengolahnya kan begitu. Nah, ini Pak penting gitu. Jadi beramal berdasarkan tahu khasiatnya, tahu keutamaannya dan sebagainya. Ya itu. Makanya kata Ali Al-Jurjani, Imam Ali Al-Jurjani dalam kitabnya namanya Ta'rifat. Ilmu itu kan Pak definisinya kan banyak ya. Tapi dari definisi itu menunjukkan bahwa ilmu itu bukan sekedar ma'rifah. Ya nggak apa-apa ada sedikit ya. Udah masuk ini nggak Pak? Suruh nggak bro? Hah? Nah, kita perlu kadang-kadang apa? Ngaji agak sedikit mendalam lah ya. Makanya ilmu itu kan dalam bahasa Arab ada yang mengatakan ismun jamid. Ismun jamid itu adalah isim yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi kalau misalkan Bapak lihat tentang definisi ilmu, makanya kan banyak. Ada yang mengatakan ilmu itu pertama adalah hidup jahli, dia lawan daripada kebodohan secara bahasanya. Yang kedua ilmu itu adalah alima ya'lamu dari tayaqqana, dia tayaqqan artinya adalah keyakinan. Ada juga mengatakan ilmu itu adalah al-ma'rifah, pengetahuan kalau bahasa terjemah Indonesia. Ada juga ilmu itu adalah hifdzun, hafalan, kata Ibnu Abbas. Ada juga ilmu itu adalah fahman, pemahaman. Jadi kalau misalkan kita rangkum definisi ilmu menurut para pakar itu adalah dia bukan hanya sekedar pengetahuan, pemahaman sampai kepada keyakinan. Nah, itu ilmu. Maka ada yang disebut dengan ilmu yakin, keyakinan. Tetapi kata Ali Al-Jurjani dalam kitab beliau Ta'rifat, mahwal ilm. Apa yang disebut dengan ilmu? Ilmu itu adalah al-i'tiqadu al-jazimu, ya, al-mutabiqu lil waqi'. Kata Ali Al-Jurjani, al-ilmu huwa al-i'tiqad al-jazim, ya, al-mutabiqu lil waqi'. Dia adalah merupakan keyakinan yang kokoh, zajimun, yang berkaitan dengan sebuah realitas. Itu ilmu. Keyakinan yang kokoh yang berkaitan dengan sebuah realitas. Jadi ketika kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh tentang realitas tertentu, nah itu namanya ilmu. Kalau belum kokoh, belum mentok, belum pasti, itu masih informasi, masih goyang-goyang. Nah, itu ilmu. Ya, apa? Coba ulangi apa tadi? Menurut Ali Al-Jurjani apa tadi ilmu apa? Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiqu lil waqi'. Keyakinan yang kokoh tentang sebuah realitas. Itu namanya ilmu, kata Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Ya. Keyakinan yang kokoh tentang sebuah realitas. Tinggal pertanyaan, ma huwa realitas? Apa yang disebut dengan realitas? Realitas itu apa kira-kira? Kenyataan. Kalau tidak nyata berarti bukan realitas ya? Hah? Belum disebut realitas. Ya. Realitas sesuatu yang nampak, yang nyata, yang terjadi. Itu namanya realitas ya. Kalau tidak nampak, kalau tidak terjadi, itu bukan sebuah realitas. Berarti akhirat itu realitas bukan? Surga neraka itu realitas bukan? Hah? Tuhan itu realitas bukan? Makanya realitas ini kan cara pandangnya kan ada 5 kan? Ada cara pandang ateisme, ada cara pandang agnostisisme, ada cara pandang Islam. Kalau cara pandang ateisme kan, realitas itu adalah hal-hal yang berbentuk materi. Jadi dia bisa disebut kata realitas, satu kalau logik, yang kedua kalau bisa diindrai, itu namanya realitas. Kalau tidak logik dan tidak diindrai, maka itu adalah
bukan realitas, hayalan. Maka begitu. Tapi kalau dalam Islam realitas itu dua. Ada yang bisa logik diindrai, ada yang tidak bisa diindrai. Itu juga realitas. Ustaz Sukron ini realitasnya gimana Pak? Secara fisik orangnya kulitnya bule dodol. Ya bule lah Bu, bule dodol gitu ya. Ganteng, dilihat dari Monas pakai sedotan, nah itu ya. Tapi yang menggerakkan realitas Sukron Makmun yang fisikly ini kan ada, namanya ruhiyah. Kan begitu. Nah, ruhiyah itu tidak logik, tidak terindrai, tapi itu ada, itu realitas. Nah. Jadi realitas di dalam agama kita itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat apa? Fisik. Nah, kajian ilmu menurut Ali Jurjani kita sampai paham hakikat realitas, termasuk yang dibalik fisik itu. Makanya ilmu dalam agama kita epistemologinya tidak bisa hanya rasional dan juga empirik, terindrai, harus berdasarkan intuisi, hati bermain. Makanya innasan awal basor wal fuada, ada fuad di situ. Mungkin hati kita pun, intuisi kita pun tidak akan sampai kepada realitas. Maka kita butuh zat yang menciptakan realitas. Namanya khobar shodiq, informasi yang benar dari Allah, Quran dan Sunnah. Maka Quran dan Sunnah dalam epistemologi kita adalah cara kita untuk mengetahui tentang hakikat sesuatu, hakikat realitas. Maka kenapa Barat tidak sampai kepada hakikat realitas yang metafisik? Karena cuma dua teori ilmunya, rasional dan terindrai. Itu benar. Berarti udah agak naik nih Pak Abdul Rahman ya, ngajinya gitu ya. Makin sini makin panas kita ngajinya ya. Dan semangat ya gitu kita harus sampai kepada mentok terhadap sesuatu. Itu rukun ilmu namanya. Ya. Contoh misalkan kalau kita mau bahas amal itu dalam segi kacamata ilmu yang tiga tadi poinnya. Apa sih itu sholat? Ya, oh sholat itu gini. Gimana sih kita cara bisa memahami tentang esensi hakikat sholat? Kira-kira sholat itu terjangkau atau tidak? Hakikatnya khusyuk itu apa? Kriterianya seperti apa? Bagaimana teorinya supaya kita bisa mencapai kekhusyuan? Kemudian aksiologinya, kalau udah khusyuk untuk apa? Mau kemana? Wah itu seperti itu Pak, hakikat ilmu. Nah, jadi ini yang kedua, supaya kita konsisten dalam amal itu, maka yang kedua adalah beramal berdasarkan apa? Jadi satu, kita memahami tentang bahwa faktor yang menentukan amal kita dilaksanakan bukan hanya dua faktor itu. Yang kedua, kita tahu tentang khasiat amal, keutamaan amal, fadilah amal. Baik, kalau ngaji tentang keutamaan amal banyak sekali. Wallahu a'lam. Sudah masuk suruk ya Pak? Ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah udah paham semuanya ya. Ayo ya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi gitu. Jadi kita harus paham hakikat ilmu itu apa, hakikat sesuatu itu apa, dan lain sebagainya. Ini barangkali yang bisa disampaikan ya, bagaimana kita menjaga konsistensi amal kita sehingga kita bisa sadar yang universal, bukan sadar yang parsial. Karena kita beramal, satu tahu mindsetnya, yang kedua kita beramal berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan paksaan, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan tersendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.